tentunya kita akan menyusun kurikulum satuan pendidikan, dan tentu saja ini akan didampingi oleh para pengawas terhadap satuan pendidikan, kepala sekolah maupun tim pengembang sekolah ya. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka sudah rilis ya Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ini tentu saja sangat mewarnai dalam proses penyusunan kurikulum yang akan kita laksanakan, termasuk struktur kurikulum maupun beban belajar yang akan dituangkan di dalam kurikulum. Karena kurikulum ini sejatinya adalah rencana bagaimana kita akan menyusun sebuah rencana kegiatan, termasuk rencana pembelajaran, di mana seluruh warga sekolah itu akan terlibat untuk menyusun kurikulum, karena ini adalah bukunya sekolah gitu ya. Di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022 ini standar kompetensi lulusan tetap masih digunakan. Kemudian standar isi ini adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang lalu itu Permendikbud nomor 7 tahun 2022, sekarang sudah ada yang terbaru yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2024 ya. Di sini standar isi pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Ini adalah kurikulum yang akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua sebagai sebuah rancangan sekolah. Di dalam Permendikbud 12 tahun 2024 ada beberapa perubahan yang tentu saja menyangkut seluruh jenjang ya, terkait dengan pendidikan dasar yaitu sekolah dasar, di mana saat regulasi yang lalu mata pelajaran bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran pilihan dimulai kelas 1, 2 SD dan seterusnya sampai kelas 6. Di Permendikbud nomor 12 tahun 2024, di sini bahwa bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran pilihan, mata pelajaran wajib, itu untuk kelas 3 ke atas. Dan tentu saja diberikan kesempatan kepada seluruh satuan pendidikan untuk mempersiapkan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk kelas 3 sampai kelas 6. Dan ini nantinya akan diberikan pelatihan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan itu semua ya. Jadi ini diberikan waktu transisi ya untuk kegiatan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi wajib ini sampai tahun 2027-2028 ya, tahun pelajaran. Jadi akan ada pelatihan sehingga seluruh satuan pendidikan akan mempersiapkan guru-guru bahasa Inggris yang akan membersamai anak-anak di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ekskul ya, ekstrakurikuler yang tadinya wajib bagi siswa sekarang menjadi sifatnya sukarela. Walaupun sukarela, pendidikan kepramukaan ini wajib bagi satuan pendidikan, namun sukarela bagi siswa secara individu ya. Jadi di satuan pendidikan seluruh peserta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu secara sukarela. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu akan mengembangkan sesuai dengan sumber daya yang ada di satuan pendidikan ya. Di sini tentu saja ekstrakurikuler itu ada jenis ekstrakurikuler itu ada yang dinamakan ekstrakurikuler krida, yaitu kepramukaan, kemudian UKS, PMN, kemudian Paskibra ya, kemudian LKS dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bersifatnya karya ilmiah. Karya ilmiah ini tentu saja ada yang dinamakan kalau di satuan pendidikan biasanya karya ilmiah remaja, penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bersifatnya latihan ya, yang olah bakat dan minat. Tentu saja ini sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh para peserta didik ya, bisa pencinta alam, bisa jurnalis, kemudian ada teater ya terkait teknologi dan informasi. Kemudian yang berikutnya ada terkait dengan keagamaan. Terkait dengan keagamaan ini tentu saja ada yang baca tulis Al-Quran, kemudian ada salat dan lain sebagainya. Itu adalah terkait dengan jenis ekstrakurikuler berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Sedangkan formatnya itu bisa bersifat individu ya, ataupun perorangan. Ekstrakurikuler itu bisa juga berkelompok, bisa juga klasikal, maupun bersifat gabungan ya. Gabungan artinya di sini peserta didik itu bergabung dalam satu rombongan belajar ya. Jadi ini yang terdapat dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024, dan ada perubahan-perubahan di dalamnya, termasuk di dalam struktur kurikulum yang ada.
nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan keputusan Kepala BSKAP nomor 32 tahun 2024, di sini terkait dengan capaian pembelajaran. Di dalam CP yang ini revisi dari ataupun perubahan dari SK BSKAP 033 yang lalu ya. Kalau saya melihat di dalam capaian pembelajaran itu ada beberapa yang mengalami perubahan, ada juga yang tidak mengalami perubahan di dalam elemen maupun subelemennya gitu. Jadi teman-teman guru mata pelajaran akan melihat ya atau menganalisis bagaimana CP-CP yang terdapat dalam BSKP kan nomor 032, dan tentu saja capaian pembelajaran ini adalah yang akan dicapai dalam satu fase yang perlu teman-teman guru breakdown menjadi TP dan kemudian menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum tahun ajaran baru ini, saya kira seluruh mata pelajaran akan mempersiapkan menurunkan CP menjadi TP dan ATP menyesuaikan dengan regulasi terbaru ya. Kemudian Permendikbud nomor 16 ya tahun 2022 ini terkait dengan standar proses ya. Ini masih sama dengan yang lalu terkait dengan standar proses, bahwa di sini guru bisa menyusun rencana pembelajaran berbentuk rencana pembelajaran ataupun RPP ataupun berbentuk modul ajar. Jadi hal utama yang ada dalam standar proses tentu saja 3 hal yang paling penting adalah tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment. Ini masih sama termasuk standar penilaiannya juga ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Sedangkan ada sedikit perubahan di dalam kegiatan kokurikuler yang bersendikan dari Kepala BSKAP 031 HKR 2024, yaitu terkait dengan kompetensi dan tema P5 ya. Jadi sekarang ini selain kompetensi yang berisi elemen dan sub-elemen, ada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di yang lalu BSKAP nomor 009 HKR 2024 itu tema tidak dimasukkan ke dalam keputusan, jadi hanya menyangkut kompetensi saja ya. Jadi sekarang dimasukkan secara keseluruhan termasuk tema-tema yang ada di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Tentu saja di dalam tema ini untuk jenjang PAUD itu masih sama Bapak Ibu, aku sayang bumi, kemudian aku cinta Indonesia, kemudian kita semua bersaudara dan imajinasi dan klasifikasi. Dan untuk tema pendidikan dasar dan menengah itu masih tetap ada 7 tema yang akan menjadi tema P5 sebagai kegiatan kokurikuler, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raga, suara demokrasi, kewirausahaan, dan rekayasa teknologi. Jadi ini dituangkan di dalam regulasi keputusan BSKAP 031 HKR 2024. Jadi kompetensi dan temanya dimasukkan. Ada sedikit perubahan di dalam kompetensi, yaitu terkait dengan dimensi kritis dan kreatif ya. Ada sub-elemen yang dihilangkan karena sub-elemen tersebut sama dengan elemennya gitu ya, di kritis dan di kreatif sama seperti itu. Jadi ada sedikit perubahan di dimensi kreatif dan kritis di bagian sub-elemen saja. Yang lainnya sama saya lihat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa sih kurikulum merdeka ini dibutuhkan oleh kita semua? Saya kira seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah ini, di wilayah Indonesia ini memerlukan pendidikan yang berkualitas. Jadi kurikulum merdeka ini adalah menjawab tantangan itu. Bagaimana sih mewujudkan sekolah berkualitas? Yaitu mewujudkan sekolah yang dicita-citakan dengan melakukan optimalisasi terhadap kompetensi dan karakter semua murid ya. Kompetensi dan karakter ini kita tumbuhkan tentu saja di kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Jadi penguatan kompetensi ini terkait dengan kompetensi pengetahuan, dimensi pengetahuan, sedangkan karakter ini menyangkut akhlak mulia ya. Jadi yang pertama, pendidikan yang berkualitas itu yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya kira teman-teman di sini sudah memahami sekali ya bagaimana pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu hal yang memang perlu dioperasionalkan di satuan pendidikan. Dengan kita melakukan asesmen awal, kita akan membuat pemetaan
bagaimana kekuatan peserta didik kita, kemudian apakah perlu diadakan program matrikulasi untuk menyamakan secara konten, kemudian ataupun secara materi, bisa juga kita lakukan diferensiasi dalam proses. Tentu saja ada beberapa proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Tentu saja bagaimana guru akan membuat pembelajaran yang interaktif bagi peserta didik, ya. Tentu saja dengan melakukan pembelajaran interaktif, Bapak Ibu guru perlu melakukan grow mindset, ya, tidak fixed mindset, ya. Jadi kita akan terus bertumbuh, ya, menjadi guru-guru yang akan terus belajar dan mencari pengalaman, termasuk hari ini di kegiatan selfie ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas saling belajar bersama, ya, dan kemudian berbagi dan berkolaborasi. Ini salah satu ciri dari pembelajaran berkualitas di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kemudian di sini pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Saya kira dalam penyusunan kurikulum Merdeka pun ataupun kurikulum Satuan Pendidikan KSP, kita akan menyusun bagaimana kita menyusunnya itu berbasis data dan berbasis refleksi, ya. Jadi kita akan menyusun itu semua berdasarkan berbasis data. Data itu bisa dari asesmen nasional, bisa dari rapot pendidikan, bisa dari asesmen murid, dan lain sebagainya. Tentu saja banyak data yang memang dimiliki oleh satuan pendidikan. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kalau yang lalu itu kan menciptakan sekolah yang aman, inklusif, menyenangkan, ya. Sekarang ini ada merayakan kebinekaan, menyikapi saat ini banyak sekali kasus-kasus bullying yang terjadi di satuan pendidikan, sehingga kita perlu membuat kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan, bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat satu kesatuan ataupun persatuan di dalam internal sekolah maupun dengan antar sekolah. Kemudian kepemimpinan layanan, ya. Pemimpinan untuk perbaikan layanan di sini adalah bagaimana satuan pendidikan itu akan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Tentu saja sarana prasarana yang dipakai ataupun yang dibutuhkan oleh peserta didik ini disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian bagaimana memelihara kondisi dari satuan pendidikan terkait dengan sarana prasarana, tentu di sini kita perlu bermitra dengan komite maupun orang tua di satuan pendidikan dan keterlibatan masyarakat, karena pendidikan ini sejatinya adalah trisentra, ya, bahwa pendidikan itu perlu disupport oleh lembaga formal yaitu sekolah, bisa juga dan didukung oleh masyarakat dan orang tua. Trisentra ini memang penting sekali untuk dioptimalkan, sehingga harapan kita untuk menumbuhkan kompetensi dan karakter murid itu menjadi pelajar sepanjang hayat ini bisa terimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memberikan fleksibilitas, karena CP yang sudah ada tadi sesuai regulasi nomor 31 ini bisa diturunkan menjadi TP dan ATP disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk menyusun TP dan ATP-nya sesuai dengan bakat minat, kemudian disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik yang ada di satuan pendidikan, sehingga nanti ada pemetaan mana siswa yang dengan kelas rendah, sedang, dan tinggi, dan guru membuat proses pembelajaran yang tentunya akan berdiferensiasi. Kemudian juga terkait dengan asesmen juga tentu saja akan disesuaikan. Anak-anak yang memang ada berkebutuhan khusus di satuan pendidikan tentu akan diberikan pembelajaran yang sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang reguler, ya. Kemudian juga anak-anak berkebutuhan khusus di sini adalah anak-anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Kita pun perlu memfasilitasi itu semua sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Tentu saja di sini kurikulum Merdeka ini memudahkan guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya kira saat ini guru-guru sudah banyak difasilitasi dengan artificial intelligence, di mana untuk menyusun PPT, menyusun assessment terkait dengan literasi numerasi, untuk menyusun stimulus pembelajaran. Saya kira kita banyak dibantu, ya, oleh aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memudahkan tugas-tugas keseharian teman-teman dari menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maupun asesmen ataupun evaluasi, sehingga saat anak-anak mengerjakan soal-soal pun bisa dengan mudah mengolah
beberapa soal yang memang teman-teman fasilitasi ya. Terkait juga di sini akan mensupport juga asesmen nasional, rapat pendidikan, dan tentu saja ini juga akan mendukung peningkatan akreditasi dari satuan pendidikan. Dan tentunya kita berharap bahwa standar pelayanan minimal itu bisa kita optimalkan ya, sehingga seluruh satuan pendidikan di Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memang patut dibanggakan ya. Kemudian struktur kurikulum merdeka terkait dengan intrakurikuler, tentu saja ini jadwal dan beban belajar struktur kurikulum mengacu pada capaian pembelajaran yang memang sudah tersedia sesuai dengan regulasi yang ada ya tadi ya. Kemudian juga kokurikuler, di sini adalah kegiatan P5 dan teman-teman perlu untuk menyesuaikan kembali terutama terkait dengan dimensi kritis dan kreatif, menyesuaikan dengan regulasi setelah 009. Kemudian ekstrakurikuler ini tentu saja menyesuaikan dengan karakteristik di satuan pendidikan, termasuk sumber daya yang ada di sekolah Bapak Ibu semua, dan tentu saja kegiatan ekstrakurikuler ini kita ingin bahwa anak-anak kita terfasilitasi minat bakat dan potensinya, sehingga dengan meningkatnya potensi peserta didik sesuai minat bakat, ini akan meningkatkan kompetensi secara keseluruhan dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini poin perubahan ya di Permendikbud nomor 12 tahun 2024, bahwa saat ini kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi tidak usah lagi mendapatkan penetapan dari Dinas Pendidikan. Dan ini tertuang di dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya. Di sana jelas bahwa yang mengesahkan itu cukup kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nanti saya akan coba berikan contoh ya terkait dengan KOSP, hanya mungkin yang saya susun adalah sesuai dengan jenjang saya SMP ya. Kemudian terkait dengan ekstrakurikuler satuan pendidikan, penyelenggaraan kesetaraan, tentu saja ini menyesuaikan ya kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan kegiatan-kegiatan keterampilan ya, keterampilan dan pengembangan yang ada di pendidikan kesetaraan. Kemudian juga di sini ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan sumber daya tadi sudah saya jelaskan ya, dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Kemudian terkait dengan kegiatan kokurikuler, teman-teman ini dilaksanakan berbasis profil pelajar Pancasila ya. Jadi teman-teman nanti akan mengkaji dan menganalisis SKB SKAP ya terkait dengan perubahan di profil pelajar Pancasila, jadi mengenai kompetensi dan tema ya, tema P5-nya. Kemudian tanggung jawab satuan pendidikan di sini adalah mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan. Jadi kalau sekolah yang baru berarti dia menyusun kurikulum satuan pendidikan. Kalau yang sudah pernah menyusun kurikulumnya, ya sekolah-sekolah yang sudah lama itu akan mengembangkan ya. Tentu saja ini disesuaikan dengan struktur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian juga kita boleh menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus untuk anak-anak cerdas istimewa maupun berkebutuhan khusus ya. Ada yang slow learner dan lain sebagainya. Kemudian melakukan refleksi, evaluasi dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu saja ini teman-teman lakukan ya setiap tahun, bagaimana kita akan mereview kurikulum satuan pendidikan. Mungkin akan mengalami peningkatan setelah kita refleksi dan evaluasi, sehingga ada beberapa part yang mengalami perubahan. Kemudian juga partisipasi dalam komunitas belajar. Yang perlu diingat adalah bahwa sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka dapat menggunakan kurikulum 13 sampai tahun ajaran 2025-2026 bagi daerah non 3T ya, sedangkan untuk daerah 3T masih diberi kesempatan sampai tahun 2026-2027. Tentu saja menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang ada dalam kurikulum merdeka ya. Sedangkan desain kerangka kurikulum, teman-teman, yang lalu itu di dalam desain kerangka kurikulum ada 3 bagian utama, sedangkan sekarang ini ada 5 bagian utama dari kurikulum satuan pendidikan. Kalau yang lalu itu pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan evaluasi pendampingan itu masuk dalam pengorganisasian pembelajaran. Sekarang pengorganisasian pembelajaran, perencanaan, dan evaluasi pendampingan itu tersendiri babnya ya. Jadi ini
perubahan di dalam KSP dibandingkan dengan KOSP yang lalu ya. Secara internal mungkin isi dari kurikulum itu sendiri, kurikulum satuan pendidikan tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Di kegiatan pengorganisasian intrakurikuler tentu ini ada muatan tambahan, mulok, dan pilihan mata pelajaran. Ada yang mata pelajaran tematik, integratif itu untuk yang di SD ya, itu ada yang tematik ya, sedangkan di SMP mungkin ada yang terintegrasi ataupun ada sistem blok dengan pendidikan dasar dan menengah. Tentu saja ini terkait dengan struktur yang mengacu pada peraturan perundangan yang relevan tentunya. Nanti akan kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian kokurikuler di sini kegiatan profil pelajar Pancasila terkait dengan tema, dimensi, elemen, dan subelemen, serta alokasi waktu. Jadi ini sudah ada distribusinya dari mulai PAUD, kemudian pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan ekstrakurikuler apa saja sih? Tentu saja ini disesuaikan rasional pemilihannya berdasarkan sumber daya yang ada di satuan pendidikan masing-masing ya. Tadi jenis dan format ekstrakurikuler sudah saya sampaikan ya, terkait kerida, kemudian pilihan bakat minat yang lainnya. Sedangkan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu tentu di sini menyesuaikan CP terbaru ya, terkait bagaimana kita para guru akan menyusun TP dan ATP-nya. Kemudian ruang lingkup kelas di sini Bapak Ibu tentu dari TP yang sudah disusun berdasarkan regulasi terbaru akan menyusun rencana pembelajaran ataupun modul ajar seluruh mata pelajaran atau berbasis kelas bagi pendidikan di tingkat SD ya. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Nah, di sini tentu saja ada evaluasi yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja evaluasi ini dilakukan secara mandiri dan berkala oleh satuan pendidikan ya, dan tentu saja ini dilakukan melalui proses refleksi dan observasi ya oleh Kepala Satuan Pendidikan, kemudian juga berdasarkan hasil rapat pendidikan, data lain yang relevan, bisa data assessment, bisa juga data dari literasi dan hasil asesmen nasional ya. Jadi di sini menjadi salah satu bahan evaluasi dan refleksi. Jadi menyusun kurikulum adalah berdasarkan refleksi dari data-data yang memang berbasis data yang sudah tersedia maupun data-data yang dimiliki oleh di satuan pendidikan. Kemudian juga kita perlu ingat bahwa pendampingan dan pengembangan profesional ini tentu saja dilakukan melalui proses coaching, mentoring, dan monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan oleh para pengawas maupun kepala sekolah di satuan pendidikan. Kemudian juga membuat jadwal diskusi untuk memperoleh solusi dan kendala-kendala yang dihadapi. Ini yang tertuang di dalam kurikulum satuan pendidikan. Nah, lampirannya adalah contoh ATP mata pelajaran, kemudian contoh rencana pembelajaran, bisa berupa RPP ataupun modul ajar, dipersilahkan. Kemudian contoh modul project ya, kemudian hal-hal yang dianggap esensial, bisa juga melampirkan kalender, dan kalender pendidikan berisi jadwal ya, jadwal penyelenggaraan program dan satuan pendidikan dituangkan dalam kalender akademik ya. Semua perencanaan penyusunan KSP dilakukan berbasis data dan refleksi. Ini yang bisa saya sampaikan, kemudian saya akan coba demikian ya, sekilas gambaran mengenai pelaksanaan implementasi Permendikbudristek nomor 12 ya tahun 2024. Semoga ini menjadi pemahaman Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan para pengawas, dan kita laksanakan kurikulum ini dengan sepenuh hati ya, dengan sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya.